Halo, berjumpa lagi dengan kita berdua, dengan saya Christian Salming dan juga Saya Vandri saudara gimana ya? di Pacemaker Indonesia. Terakhir kali kita berbincang tahun lalu ya, Iya, terakhir tahun lalu. karena tahun ini banyak kesibukan, jadi kita melalui Zoom. Iya, tahun ini masih Sudah banyak. rindu saya berbincang-bincang dengan Vandri di sini. Jadi teman-teman, kita akan membahas tentang menghakimi. Jadi banyak sekali kasus di zaman sekarang, bukan sekarang sih, tapi dari sejak dulu. Kalau untuk sekarang, di lingkungan kita paling banyak di media sosial, saling menghakimi. Yang saya dapat menghakimi itu artinya ada yang mengadili, mengecam, atau mengkritik. Dan kita sudah lihat fakta di lapangan bahwa banyak sekali orang-orang yang saling menghakimi. Dan ada beberapa juga orang-orang yang menentang, janganlah menghakimi. Kalau kita sebagai orang Kristen, ada yang bilang jangan saling menghakimi karena ada ayat mengatakan Matius 7 ayat 1 sampai 2, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi, karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Jadi mereka memakai ayat ini untuk mengatakan jangan saling menghakimi gitu. Bagaimana menurut Kak Vandri tentang menghakimi ini sebagai pandangan sebagai orang Kristen ini? Apakah kita tidak boleh menghakimi? Ya, terima kasih Ki. Ini memang isu yang menarik karena memang kita yang hidup di era digital seperti ini, setiap kali ada video viral, video yang menampilkan aib-aib orang, kemudian kita kan suka lihat komentar. Nah, kemudian komentar-komentar di dalam ada yang menjelek-jelekan, kemudian ada ya orang-orang yang bilang jangan menghakimi, biasanya ibu-ibu ya, jangan menghakimi. Ya ada juga bapak-bapak artinya, tapi saya sih dalam pengamatan saya banyaknya ibu-ibu, jangan menghakimilah, mari kita menghormati yang lain, semua orang punya kesalahan. Nah memang menghakimi ini harus kita definisikan dulu dengan baik ya. Menghakimi itu kan artinya adalah semacam memberikan penilaian. Apakah ini baik? Apakah ini tidak baik? Apakah ini benar atau salah? Nah, sehingga sebenarnya setiap orang tidak mungkin tidak menghakimi. Karena bahkan pada waktu seseorang mengatakan jangan menghakimi, dia sedang menghakimi kan? Ya, pada waktu kita bilang jangan menghakimi orang lain, itu kan sebenarnya kita sedang menghakimi orang lain yang kita anggap sedang menghakimi yang lain lagi. Nah, sehingga tidak mungkin kita tidak menghakimi. Misalnya, seorang guru kemudian melihat ada anak yang nakal. Dia kan harus memberikan penilaian di situ. Jadi dalam kategori itu dia sedang menghakimi. Apakah anak ini nakal atau tidak nakal? Apakah anak ini harus dihukum atau tidak dihukum? Orang tua juga seperti itu. Coba bayangkan kalau seandainya kita tidak bisa memberikan penilaian sama sekali. Kita tidak boleh menghakimi. Kalau ada anak remaja perempuan yang mau jadi pelacur, ibunya boleh bilang enggak itu salah? Boleh. Ya harus bahkan ya. Yang salah, harus. Iya, seorang tua yang baik harus menentukan apakah itu benar atau salah. Nah, disitulah orang tua tentu saja akan menghakimi. Dan nanti kalau kita melihat di dalam narasi-narasi di dalam kitab suci, kita akan menemukan Tuhan Yesus memperingatkan kita hati-hati dengan pengajar-pengajar sesat yang akan datang. Hati-hati dengan ajaran-ajaran yang sesat. Paulus juga ingatkan itu kepada kita. Jadi kitab suci secara konsisten memperingatkan kita untuk berhati-hati dengan ajaran-ajaran yang sesat. Nah, kalau kita diperintahkan untuk berhati-hati dengan ajaran yang sesat, berarti kita harus menilai atau menghakimi mana yang sesat dan mana yang tidak sesat, kan? Mana yang sesat dan mana yang sehat. Jadi orang Kristen harus menghakimi atau tidak? Harus. Untuk bisa membedakan mana pengajar yang sesat, mana pengajar yang sehat, mana yang dari Tuhan, dan mana yang bukan dari Tuhan. Karena kalau kita tidak menghakimi, kita akan sembarang terima, kan? Masih ingat tak Tuhan Yesus pernah bilang, jangan melempar mutiara kepada babi. Bagaimana kita tahu itu babi dan bagaimana kita tahu itu bukan babi, atau bagaimana kita tahu itu babi dan bagaimana kita tahu itu anjing? Bagaimana kita tahu serigala, bagaimana kita tahu domba? Harus ada penghakiman di situ. Jadi orang Kristen bagi saya harus menghakimi, meskipun tentu saja kita harus dengan lemah lembut dan hormat.
Oke, itu yang pertama. Banyak orang suka menghakimi atau memberikan penilaian dengan cara yang tentu saja melawan budaya setempat. Nah, itu yang pertama. Tapi karena tadi Kiki singgung tentang Matius pasal 7 ayat 1 dan 2 kan, jangan menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Nah, beberapa orang suka sekali mengutip Matius pasal 7 ayat 1 dan 2, tetapi tidak suka mengutip Yohanes 7 ayat 24. Karena di dalam Yohanes 7 ayat 24 dikatakan begini, janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil. Nah, berarti di dalam Injil Yohanes Tuhan Yesus ini sebenarnya diskusinya dengan orang-orang Yahudi. Di sini Tuhan Yesus mengatakan hakimilah dengan adil. Berarti ada perintah untuk menghakimi atau enggak? Ada. Ya, kalau mau menghakimi silakan menghakimi, tapi menghakimilah dengan apa? Dengan adil. Berarti kita melihat ternyata apa yang ada di dalam Matius pasal 7 ini ada persoalan tentang orang-orang yang suka menghakimi dengan tidak adil. Nah, coba perhatikan ayatnya. Jangan menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Jadi di sini poin pertama yang harus kita ingat, Yesus sedang mengingatkan kita kalau kita mau menghakimi, kita harus siap untuk dihakimi. Ya. Jadi orang harus adil kalau mau menghakimi. Kamu juga harus siap dihakimi. Itu yang sedang ditekankan oleh Tuhan Yesus. Dia bukan sedang melarang orang menghakimi, tapi dia sedang mendorong orang-orang yang mau menghakimi untuk siap juga dihakimi. Makanya nanti kalau kita baca di dalam ayat selanjutnya, misalnya ayat 3, ada kalimat begini, mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Artinya di sini ada orang-orang yang ternyata suka menghakimi orang lain dengan tidak adil. Kenapa? Karena kalau mereka melihat kesalahan orang lain, mereka itu melihatnya dengan jelas. Tetapi mereka kalau melihat kesalahan sendiri, mereka tidak melihatnya dengan baik. Jadi ini persoalan yang sebenarnya sedang disoroti di dalam Matius pasal 7. Persoalan tentang menghakimi. Nah, berarti orang Kristen harus menghakimi atau tidak? Harus menghakimi. Nah, sekarang mungkin pertanyaannya, dengan standar apa kita menghakimi? Itu kan yang paling penting ya. Ya, dengan standar apa? Dengan standar apa? Dengan standar kitab suci, bukan standar diri saya. Artinya saya tidak menghakimi berdasarkan selera saya. Saya menghakimi bukan berdasarkan kemauan saya menghakimi berdasarkan standar kitab suci. Berarti kitab suci itu bukan hanya bisa menghakimi orang lain, tetapi kitab suci itu juga bisa menghakimi saya. Secara sederhana, kitab suci itu menghakimi semua orang. Apakah kamu sedang benar? Kita lihat tergantung kitab suci. Apakah kamu sejalan dengan kitab suci? Berarti kamu benar. Apakah orang lain tidak sejalan dengan kitab suci? Berarti orang itu sedang salah. Termasuk saya juga. Kalau saya tidak sejalan dengan kitab suci, maka saya sedang salah. Jadi menghakimi itu perlu, karena itulah momen yang akan menentukan kita tahu mana yang benar dan mana yang salah, mana yang harus kita hidupi, mana yang harus kita ikuti, mana yang tidak. Termasuk juga ajaran. Mana ajaran yang harus kita terima dan mana ajaran yang tidak kita terima. Satu bagian juga di dalam kitab suci kan dikatakan, ujilah segala sesuatu. Kalau kita mau uji, berarti kita harus apa? Memberikan penghakiman di sana. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau kita dengar ada orang bilang jangan menghakimi, kita bisa tanya, yang kamu bilang itu penghakiman atau enggak? Gitu kurang lebih. Jadi senjata makan tuan gitu. Senjata makan tuan, benar. Dan ini sebenarnya sebenarnya ini bersumber dari apa? Bersumber dari pola pikir postmodernisme. Nah, postmodernisme ini itu berkaitan erat dengan relativisme yang menganggap bahwa segala sesuatu itu relatif. Dan sayang sekali ini sudah masuk di dalam pola pikir orang Kristen, apakah dia sadar atau tidak, khususnya anak muda. Ya, relativisme ini kan menganggap bahwa segala sesuatu relatif. Saya tidak menolak ya bahwa memang ada relatif. Nasi goreng dengan bakso mana lebih enak, Ki? Nasi goreng dong. Ya, itu menurut Anda toh, menurut Anda toh? Iya. Ya, menurut orang lain bakso, atau bahkan menurut orang lain jengkol, sedangkan yang lain juga nggak bisa makan jengkol. Jadi di sini ada relatif di sini. Iya, ada hal-hal relatif, tapi kita bukan penganut relativisme. Artinya kita mengakui ada hal-hal yang relatif. Kita punya standar tertentu dalam menilai beberapa hal. Misalnya juga nih, merah dengan kuning mana lebih baik? Kalau menurut saya merah sih. Ya, ini kan tergantung partai apa yang kita sukai. Kalau ada yang suka, betul. Ya, kalau ada penganut partai tertentu, ya tentu saja dia akan bilang merah dong, ya kan, dari dulu saya udah merah. Soalnya mayoritas lah. Ya, kalau ada penganut partai tertentu, maka dia akan bilang, oh enggak, saya lebih suka yang kuning dan sebagainya. Jadi ini soal selera juga kan. Memang kita betul, bahwa ada hal-hal yang relatif. Tetapi kalau kita bicara tentang kebenaran, apalagi kebenaran yang bersifat spiritual,
Iya, iya, iya. Kebenaran yang tentu saja berkonsekuensi sangat besar dalam hidup kita, maka tentu saja kebenaran ini bersifat absolut, eksklusif, bahkan ofensif. Maksudnya, kebenaran itu pasti menolak hal-hal di luar dirinya. Contohnya nih, 1+1 sama dengan 2, kita semua tahu ya. 2. Kalau seandainya ada orang bilang 1+1 sama dengan 3, kamu tolak enggak, Ki? Tolak lah, karena itu bertentangan dengan aturan matematika. Ya, itu matematika dasar ya, kelas 1 kita sudah belajar itu. Tidak ada guru matematika yang mengajarkan 1+1 sama dengan 2, boleh juga sih 3 kalau mau, boleh juga 4 kalau mau, atau boleh juga 2,3. Tidak, 2 dan bahkan berarti dia menolak jawaban di luar itu. Jadi bagi dia, jawaban 3, 4, dan jawaban yang lain itu salah. Jawabannya absolut, eksklusif, hanya 2, 1+1 sama dengan 2. Itulah kebenaran yang absolut. Nah, berarti kita juga, pada waktu saya misalnya mengatakan bahwa Yesus Kristus satu-satunya Tuhan, saya sedang menolak yang lain. Betul ya? Ya, betul. Tidak mungkin saya mengatakan Yesus Kristus adalah Tuhan, sekaligus saya mengakui ada Tuhan yang lain. Dan sebenarnya ini juga dipegang oleh pandangan-pandangan yang lain. Artinya sebenarnya keyakinan yang lain juga bersifat eksklusif. Mereka punya kepercayaan yang bagi mereka tentu saja menolak kepercayaan yang kami miliki. Dan itulah memang hakikat dari kebenaran, dia eksklusif begitu. Bahkan ya, orang yang mengatakan begini, saya pernah dengar nih, orang bilang saya tidak perlu agama. Nah kemudian saya tanya, apa definisi agama menurut kamu? Oh, agama adalah sebuah sistem yang membentuk pemikiran kita. Nah kalau begitu saya bilang kamu punya agama. Agamamu adalah agama yang baru yang menolak Kristen dan agama yang lain. Karena kamu kan punya sistem pemikiran. Sistem pola pikir. Iya, pada waktu kamu menyampaikan sistem pemikiranmu itu, kamu sedang menunjukkan bahwa kamu punya agama. Bahkan kan sebenarnya, ateisme itu agama. Karena itu sistem pemikiran. Ya memang kita harus membuka ruang kalau kita membicarakan agama dalam definisi sosial saat ini, memang ada kerumitan tertentu. Tetapi kalau seandainya secara sederhana ya tadi, agama itu adalah sistem pemikiran, maka tidak ada orang yang tidak punya agama, karena semua orang punya sistem pemikiran. Termasuk tadi yang saya sebutkan, ateisme adalah sebuah agama. Nah, persoalan yang ada, mereka menganggap bahwa semuanya tergantung selera masing-masing. Itu kan sekarang? Ya, betul. Selera masing-masing. Saya sekali lagi ingatkan bahwa memang kita punya selera dalam hal-hal tertentu. Tetapi berbicara tentang keyakinan, semua orang pasti punya eksklusivitas yang tadi saya bilang. Eksklusivitas keyakinan. Berarti, kalau seandainya saya mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya juru selamat kita, maka saya sedang secara eksklusif, bahkan ofensif, menganggap yang lain itu bukan juru selamat. Bukan juru selamat. Nah, kalau ada orang menegur saya, mengatakan bahwa kamu tidak boleh seperti itu, berarti dia juga secara eksklusif, ofensif, menganggap saya salah. Nah, sehingga orang percaya, orang tidak percaya, semuanya menghakimi. Persoalannya, apakah kita menghakimi dengan standar yang baik atau tidak? Dan bagi saya, orang Kristen harus menghakimi, tetapi menghakimi dengan adil, dan menghakimi dengan standar kitab suci. Bagi saya, harusnya seperti itu. Ya, apa Anda suka menghakimi juga? Banyak sih. Banyak kali yang menghakimi. Atau dihakimi juga pernah ada. Ya, memang persoalan yang sekarang ada ya. Sering kali orang menganggap definisi menghakimi itu sama dengan menghina atau menjelek-jelekan. Betul ya? Betul. Pada waktu misalnya orang kemudian menghina, menjelek-jelekan, orang bilang, jangan menghakimi. Sehingga seakan-akan menghina sinonim dengan menghakimi. Padahal kan seperti yang saya bilang tadi, enggak. Kalau kita menghakimi ya, mari kita menghakimi dengan sopan dan dengan standar kitab suci. Dan yang tadi saya katakan, ingatkan baik-baik, bahwa kalau kita menghakimi, buka diri kita untuk supaya orang lain menghakimi kita. Ya, kurang lebih seperti itu. Ngomong-ngomong tentang menghakimi ya Kak, di sini kan ada yang menerapkan kebebasan untuk berpendapat gitu. Freedom of speech gitu Kak. Jadi ada yang bilang kita harus kebebasan berpendapat itu. Terus ada orang yang mengkritik dia tidak mau menerima. Apakah itu kebebasan berpendapat? Ya betul, apa yang kamu katakan itu betul. Iya. Ya itu benar, apa yang kamu sampaikan itu benar. Kenapa? Karena pada waktu seorang bilang, kamu harus menghargai kebebasan berpendapat, sebenarnya berarti secara eksklusif dia menyerang orang yang sedang berpendapat juga kan? Contohnya saya bilang bahwa saya percaya bahwa apa yang saya sampaikan benar, yang lain salah. Kemudian ada yang bilang begini, kamu tidak boleh begitu. Kamu harus menghargai juga pendapat orang.
sebenarnya saya juga bisa bilang ke dia, kamu juga harus menghargai pendapat saya adalah saya yang benar dan yang lain salah. Jadi seperti yang kamu bilang tadi, ini adalah pernyataan bunuh diri. Seorang yang mengatakan atau memperjuangkan kebebasan berpendapat juga harus menghormati pandangan-pandangan eksklusif lain seperti kekristenan misalnya, yang suka menghakimi. Tadi saya katakan ya, menghakimi tidak sinonim dengan menghina atau menjelek-jelekan, tidak. Tetapi kita sedang mengevaluasi dan memberikan penilaian. Jadi orang harus menghormati orang Kristen yang memberikan penilaian. Misalnya orang Kristen memberikan penilaian bahwa homoseksual ditolak oleh Alkitab. Itu adalah evaluasi kritis yang kita lakukan dan sandaran kita adalah kitab suci. Jadi itu harus dihormati juga. Itu freedom of speech kan, betul ya? Ya, betul. Ya. Jadi kita untuk menghakimi kita harus menggunakan standar Alkitab. Ya, bagi orang Kristen harusnya seperti itu memang. Bagi orang Kristen. Kalau bagaimana Kak, kalau untuk di luar orang Kristen gitu? Iya. Menghakimi kita bagaimana? Jadi persoalan yang memang akan lebih rumit adalah bagaimana kita berhadapan dengan orang non-Kristen ya. Karena kan sumber hukum utama kita itu berbeda ya. Nah, ya betul. Beruntungnya kita ini diatur oleh negara. Ya, kita bukan orang yang kemudian tanpa hukum negara. Jadi meskipun kita memiliki hukum agama kita masing-masing, tetapi ada sesuatu ya, hukum negara maksud saya yang dalam tanda kutip semacam menjadi jalan tengah untuk kita ya. Karena kalau kita misalnya memakai Alkitab, nah orang lain bisa pakai kitab sucinya sendiri kan, dan bisa bertentangan di situ. Tetapi karena ada hukum negara, maka kita sebagai orang beragama sekaligus warga negara harus juga menghormati hukum yang ada. Jadi menggunakan hukum yang ada di dalam negara kita. Jadi misalnya apakah membunuh itu salah? Iya, karena ini diatur oleh negara kita dan negara lah yang akan menghakimi kita. Makanya kan ada Bapak Hakim yang terhormat yang akan menghakimi orang-orang di dalam pengadilan, ya. Bahkan dia disebut yang mulia, sehingga diharapkan yang mulia dapat memberikan hukum yang seadil-adilnya sesuai dengan apa yang diyakini oleh negara. Jadi kurang lebih seperti itu penghakiman untuk orang-orang non-Kristen bersama dengan orang Kristen. Iya. Sangat menarik sekali ya Kak tentang menghakimi. Jadi ketika kita kebanyakan pendapat orang kan seperti Kak Pandri bilang bahwa menghakimi ini jalan dengan arti yang negatif gitu. Iya. Sinonim dengan menghina, menjelek-jelekan. Sehingga banyak orang-orang yang menggunakan Matius 7 ini dengan pengertian mereka bahwa itu menghakimi itu negatif, yang artinya menghina. Tetapi di sini kan kalau kita lihat dalam arti bahasa Indonesia sini bahwa sinonimnya menghakimi mengadili, mengecam, mengkritik, mengomentari gitu kan, Kak? Iya betul ya. Oh, sekarang pakai kamus bahasa Indonesia ya. Jadi ya memang kan kita seakan-akan ya ada semacam pandangan buruk terhadap istilah-istilah tertentu, misalnya debat. Iya. Ya, debat dianggap kan buruk. Debat itu dianggap saling menyerang, menghina pribadi masing-masing, menjelek-jelekan. Itu kan definisi debat seakan-akan seperti itu, padahal kan enggak. Debat itu bagus, makanya kalau kita nonton debat, jangan nonton debat kusir. Nonton debat kanonis begitu, yang baik, yang sopan. Selain debat, kita juga yang tadi, menghakimi, ya, kritik juga. Kritik itu seakan negatif, padahal kan memang harus diakui ada kritik yang menghancurkan, tetapi ada juga kan kritik yang membangun. Artinya bahwa definisi-definisi seperti ini kayaknya harus kita jelaskan lagi kepada orang-orang, ya, kita sosialisasi supaya teman-teman tahu juga bahwa menghakimi bukan menghina, mengkritik bukan menjatuhkan dan menghancurkan, menjelek-jelekan, termasuk berdebat itu bukan berbantah-bantahan tanpa arah. Itu kan harus kita sosialisasi lagi. Ya, kurang lebih seperti itu. Kalau menurut saya, kalau untuk mengkritik di media sosial, jangan saling mengomentari atau menghakimi di komentar gitu, media komentar, karena di situ kan kita lihat kan ada beberapa komentar gitu kita salah artikan gitu, kita baca mungkin nadanya lembut, tiba-tiba diartikan bahwa itu
mengancam itu. Jadi untuk kalau kalian untuk saling mengomentari ya kalau boleh bisa bertetapan langsung gitu, atau boleh di media Zoom. Iya, saya memahami apa maksudnya. Bahwa memang sekarang kan banyak sekali kritik itu melalui tulisan, betul ya? Iya. Dan tulisan itu seperti yang kamu bilang tadi, bahwa tulisan itu kan tidak punya nada. Nah, sehingga orang sering salah paham dengan apa yang kita maksud dengan tulisan kita. Kelihatannya kasar. Saya sering kali WA dengan orang, dan orang kemudian salah tangkap poin WA saya karena mereka pikir saya sedang bicara kasar atau sudah marah. Padahal WA kan tidak punya nada, sehingga kita bisa salah tangkap apa maksudnya. Nah, sehingga tadi yang Kiki bilang bahwa kita harus, sebaiknya kita mengkritik mungkin secara empat mata. Nah, memang begini, Ki. Memang di dalam kekristenan diajarkan bahwa kalau seandainya kita mau mengkritik orang lain, hendaklah kita memanggil dia, ya, empat mata, dan kemudian kalau dia tidak dengar, kita panggil saksi yang lain. Tetapi memang harus diakui juga, Kitab Suci mengajarkan kita bukan hanya melakukan kritik seperti itu, tetapi kritik terbuka juga. Memang tidak masalah kalau kritik terbuka. Kenapa? Karena memang ada beberapa faktor. Faktornya adalah misalnya kita mungkin tidak punya akses dengan orang itu. Misalnya kita mau mengkritik seseorang yang terlalu besar sehingga kita tidak mudah untuk mendapatkan kontaknya dia. Kalaupun kita kritik melalui tulisan di media sosial, belum tentu dia baca. Betul ya? Kalau kita kirim pesan, maksudnya kita kirim pesan pribadi ke dia, belum tentu dia baca. Sehingga kalau misalnya kita kritik seperti itu, kayaknya kritik kita tidak sampai. Nah, oleh sebab itu, kita perlu mengkritik secara terbuka supaya kritik kita diharapkan bisa sampai ke dia. Iya kan? Iya. Nah, dan yang kedua, kita juga harus mempertimbangkan bahwa apakah kritikan kita itu dapat membangun yang lain atau tidak. Nah, kalau kita ingat, di satu momen Rasul Paulus itu menegur Petrus dari depan umum. Di dalam kitab Galatia kita lihat, Paulus itu menegur Petrus di depan umum. Karena apa yang dilakukan oleh Petrus, kemunafikan yang dilakukan oleh Petrus, itu kurang lebih telah mempengaruhi pengikut-pengikutnya. Jadi dampak negatif dari Petrus itu sudah menjalar kepada orang-orang di sekitar. Sehingga Paulus perlu mengkritiknya secara terbuka. Jadi dengan kata lain, kritik secara empat mata diperlukan dalam situasi tertentu, tetapi kritik terbuka juga memang diperlukan. Kurang lebih seperti itu. Jadi memang ada tempatnya, makanya kita minta hikmat dari Tuhan, supaya kita bisa tahu membedakan kapan saya harus mengkritiknya secara terbuka, dan kapan saya harus bicara empat mata. Kurang lebih seperti itu. Ya, karena ada banyak kasus ketika ada kritik secara terbuka bisa menyakiti orang yang dikritik gitu. Ya, memang seperti itu. Jangankan sebenarnya kalau kita mau adil, jangankan kritik terbuka, kritik empat mata pun bisa bikin sakit kan? Ya, saya pernah dikritik empat mata. Sakit juga. Saya juga pernah mengkritik empat mata. Katanya sakit juga. Jadi artinya kalau bicara tentang sakit, kritik memang selalu sakit. Kalau kita mau dibangun, kan kita memang harus rela untuk sakit. Iya, betul. Iya, memang seperti itu. Dan teman-teman, Kak Fandri juga banyak sekali mengkritik tentang saya. Bagaimana cara saya berbicara, atau banyak sekali aspek-aspeknya. Tapi saya terima juga. Tapi membangun atau enggak? Membangun juga. Saya juga kan sering dikritik. Iya, betul. Kita bongkar kritik di sini atau? Bongkar aib ya. Jadi ketika saya dapat kritik dari seseorang, saya terima. Bahkan itu dari di bawah umur saya terima. Tapi jangan semua kritik kita terima mentah-mentah ya. Tapi kita lihat kritik apa saja yang membangun gitu. Benar. Gitu, kan? Benar. Jadi tadi yang kamu bilang itu benar. Seringkali kan kita disakiti karena yang mengkritik kita itu jauh lebih muda dari kita. Kita menganggap, oh ini anak kecil ini, anak orang Manado bilang anak spanggal ini, mengkritik baru kemarin. Iya, jadi itu mungkin salah satu faktor yang membuat kita, tidak senang dengan kritikan. Tapi kita harus membuka diri karena kebenaran itu tidak ditentukan seberapa tua kita. Ya kan? Betul. Jadi bukan karena kita tua maka kita tidak mungkin salah. Itu kan salah pola pikir seperti itu. Makanya Paulus juga mengingatkan kan, janganlah seorang menganggap kamu rendah karena kamu muda kepada Timotius. Jadi artinya bahwa orang muda pun bisa dalam satu situasi benar dan orang tua pun salah. Tetapi sekali lagi saya ingatkan bahwa memang kita harus mempertimbangkan budaya. Jangan karena kita benar
lalu kita tidak menghargai orang tua. Nah, itu mungkin kegagalan banyak, termasuk saya juga. Seringkali ketika kita menganggap diri kita benar, kita kemudian mengkritik orang tua tanpa memikirkan perasaan, tanpa memikirkan budaya, tanpa memikirkan latar belakang yang lain. Kita harus pikirkan itu juga. Ya. Oke. Ya. Saya rasa cukup ya untuk pembahasan kita, sangat menarik. Ya. Untuk bagi kalian yang ingin bertanya tentang menghakimi, silakan komen di kolom komentar dan akan dijawab mungkin oleh dari saya atau Kak Fandri juga. Ya. Dan ini menjadi berkat untuk kita semua ya, bahwa kita menghakimi itu kita harus lihat dari standar Alkitab untuk kita sebagai seorang Kristen gitu. Ya, betul. Terima kasih. Mungkin ada kesimpulan dari Kak Fandri? Ya, jadi kesimpulannya adalah yang pertama, kita harus tahu bahwa tidak ada seorang pun yang terlepas dari penghakiman. Artinya pada waktu kita hidup di dunia ini, kita harus tahu bahwa kita akan memberikan banyak sekali penghakiman. Karena penghakiman adalah pemberian evaluasi, kan kita harus menentukan mana benar, mana salah. Mungkin salah satu yang fundamental di dalam iman Kristen bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan satu-satunya juru selamat yang dapat menyelamatkan kita. Berarti di luar itu, dalam evaluasi saya atau dalam penghakiman saya, tidak ada lagi yang lain. Ya, bagi saya itulah satu-satunya jalan. Yesus Kristus adalah Tuhan dan juru selamat. Kita tidak bisa selamatkan diri kita sendiri, bukan dengan perbuatan baik kita, bukan dengan amal kita. Itu adalah penghakiman yang saya pakai dari kitab suci. Kitab suci mengajarkan itu. Jadi di luar itu, bagi saya, itu tidak benar. Dan kemudian kita juga harus tahu bahwa kalau seandainya kita mengkritik, tujuan kita adalah kemudian mengevaluasi supaya orang lain dapat terbangun. Dan juga ingat bahwa pada waktu kita mengkritik, menghakimi, kita harus tahu bahwa kita juga terbuka untuk dikritik, untuk dihakimi. Marilah kita menghakimi dengan adil. Terima kasih. Amin. Oke, terima kasih buat Kak Fandri yang sudah berbincang-bincang, dan sampai jumpa teman-teman. Semoga kedepannya kami bisa buat juga pembahasan dengan secepatnya. Teman-teman doakanlah agar kita bisa berkomitmen untuk membuat konten-konten seperti ini, karena ini sangat menarik. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman yang sudah menyimak atau menonton sampai saat ini, dan terima kasih buat Kak Fandri. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.